Program Kampung Nelayan Merah Putih jadi pelopor ekspor perdana produk perikanan dari Bulukumba ke Timur Tengah. Aksi nyata KKP bantu pemulihan bencana di Sumatera. Langkah cepat urai kepadatan kapal perikanan di Pelabuhan Muara Angke. Perkuat sinergi pengawasan pelaksanaan program prioritas KKP. Ekspedisi ilmiah di kawasan konservasi Kepulauan Romang dan Damer, Maluku Barat. KKP percepat hilirisasi, wujudkan swasembada garam 2027. Stok dan harga ikan aman sepanjang Ramadan 2026. Indonesia siap jadi tuan rumah sambut dunia di Ocean Impact Summit 2026. Halo Sobat Bahari, mengawali perjumpaan kita di bulan Ramadan tahun 2026 ini, senang sekali saya Cindy Puspita dan rekan saya, Nur Faiza, kembali hadir menemani Anda dalam program KKP News. Sahabat Bahari, sekarang sudah mau pertengahan Ramadan nih. Lancar kan puasanya? Oh iya Cindy, boleh dong share tipsnya supaya tetap segar seperti sekarang ini walau sedang berpuasa. Alhamdulillah, tipsnya simpel sekali, yaitu makan makanan yang sehat saat sahur dan berbuka. Terutama protein dari ikan bisa menambah energi kita saat berpuasa. Kalau Faiza sendiri, apa nih yang dilakukan saat puasa? Wah, kalau saya sih selain menjaga pola makan, juga diimbangi dengan olahraga ringan. Mencoba tetap produktif selama berpuasa. Setuju banget, jadi puasa bukan alasan kita untuk bermalas-malasan ya. Nah Cindy, di KKP News edisi Februari ini, kami sudah merangkum informasi terupdate seputar sektor kelautan dan perikanan untuk Sahabat Bahari. Dari ruang rapat revitalisasi Pantai Utara Jawa, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan, inilah KKP News selengkapnya. Kita awali berita pertama dari kabar baik program prioritas KKP. Program Kampung Nelayan Merah Putih terbukti membantu menggerakkan ekonomi perikanan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Hampir 1 ton ikan segar hasil tangkapan nelayan pesisir KNMP Bentengue diekspor ke Arab Saudi. KKP juga telah menyelesaikan pembangunan lebih dari 30 lokasi KNMP di Indonesia. Hadirnya fasilitas perikanan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di Desa Bentengue, Kabupaten Bulukumba, terbukti mendorong geliat ekspor perikanan dari Sulawesi Selatan. Sebanyak hampir 1 ton ikan kerapu macan dan tenggiri hasil tangkapan nelayan berhasil masuk pasar Arab Saudi, khususnya kota Jeddah. Pelepasan ekspor perdana itu dilakukan langsung dari lokasi KNMP Bentengue oleh pemerintah daerah setempat. Baru-baru ini, produk perikanan kemudian dibawa menggunakan mobil pendingin ke Makassar untuk selanjutnya diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. KNMP Bentengue memiliki infrastruktur perikanan lengkap meliputi tambatan perahu, shelter pendaratan ikan, SPBUN, bengkel kapal, kios perbekalan, hingga balai nelayan. Ada juga fasilitas rantai dingin meliputi pabrik es portable, mobil pendingin, cool box, serta gudang beku. KKP dan pemerintah daerah optimis ikan tangkapan nelayan Bulukumba akan terus merambah pasar ekspor. Usai ekspor perdana hampir 1 ton ikan kerapu macan dan tenggiri ke Arab Saudi, eksportir menawarkan tambahan permintaan menjadi 2,5 ton ikan per hari. Kehadiran KNMP diyakini akan mendukung pengembangan sektor perikanan nasional. Pemda juga mengaku siap menjadikan KNMP Bentengue di Kecamatan Ujung Bulu sebagai pusat perikanan karena fasilitasnya yang lengkap. Selain di Bulukumba, KKP membangun KNMP di 64 lokasi pesisir lainnya di Indonesia. Sebagian besar pembangunan KNMP sudah rampung dibangun sejak Januari 2026. Beralih ke berita dari Sumatera, Sahabat Bahari, hampir 1 bulan para taruna dan taruni Satuan Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan dikirim ke lokasi bencana di Pulau Sumatera. Pembersihan hingga pemulihan lokasi bencana terus dilakukan oleh para taruna untuk membantu percepatan pemulihan masyarakat yang terdampak. Berikut informasi selengkapnya. Aksi tanggap darurat Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk membantu pemulihan pasca bencana di wilayah Aceh serta Sumatera Barat dan Sumatera Utara masih berlanjut.
Sebanyak 1.142 personil taruna dari satuan pendidikan maupun menengah vokasi kelautan dan perikanan terjun langsung ke wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana banjir dan longsor sejak bulan Januari lalu. Pada misi kemanusiaan ini, para personil taruna KKP bergerak cepat untuk memulihkan berbagai fasilitas umum dengan melakukan pembersihan sekolah, musola, balai pengajian, pemukiman, hingga saluran irigasi. Tidak hanya fasilitas umum, para taruna juga membantu warga pelaku utama kelautan dan perikanan yang terdampak bencana. Seperti halnya di Sumatera Barat, 180 tangan-tangan muda saling bahu-membahu membersihkan sisa bencana di Nagari Pasialawe dan Nagari Maninjau, mulai dari kolam budidaya ikan milik masyarakat, saluran irigasi, hingga tempat ibadah perlahan mulai kembali dibersihkan. Aksi kemanusiaan dari Satgas Bencana tetap terus berlanjut. Hingga bulan Maret mendatang, KKP berkomitmen terus membantu pemulihan pasca bencana demi kembalinya senyum masyarakat Aceh dan Sumatera. Selamat morning, bukan morning di laut tapi di KKP. Morning Sea. Suasana casual dan santai di pagi hari, diskusi, kritik, masukan dari para mitra buat KKP sebagai regulator, seru dan tanpa baper-baper. Live di YouTube KKP. KKP Channel, informatif, interaktif, edukatif. Sahabat Bahari, awal Februari ini Menteri Kelautan dan Perikanan bersama jajaran Komisi 4 DPR RI meninjau langsung penguraian kapal perikanan mangkrak di Pelabuhan Perikanan Nusantara, Muara Angke. Dalam peninjauan yang dilakukan bersama KKP, Ketua Komisi 4 DPR RI meminta untuk segera dilakukan pembenahan terkait kondisi kapal yang menumpuk di PPN Muara Angke. Kapal-kapal yang sudah rusak dan tidak beroperasi menjadi perhatian khusus karena dinilai beresiko dan rawan terjadi kebakaran. Ini di sini tadi kita lihat ada kapal yang udah bekas terbakar dulu, yang udah hancur puing-puing, tinggal puing-puing aja, masih ada di sini gitu. Terus yang di belakang sana ada yang udah pasti nggak bisa jalan, udah amburadul, kapalnya masih didiamin di sini. Ini walaupun mungkin pemiliknya bayar sewa, tapi sewanya ini nggak seberapa dibanding kerugian yang ada di operasional daripada pelabuhan ini dan yang dirasakan oleh para nelayan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan segera menyelesaikan permasalahan kapal yang menumpuk di Pelabuhan Muara Angke dalam kurun waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Menurutnya, kelebihan kapasitas yang terjadi tidak hanya dipengaruhi daya tampung saja, namun juga manajemen pengelolaan pelabuhan yang dinilai belum optimal. Selain itu, KKP juga akan mempercepat penyelesaian keluhan terkait perizinan berlayar, mengingat ribuan pekerja menggantungkan aktivitasnya di Pelabuhan Muara Angke. Pertama, kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah DKI, khususnya Dinas Perikanan. Ya. Kita akan selesaikan. Tadi saya sudah janji hari Kamis besok, seluruh pemilik kapal kumpul di sini. Memang kapasitasnya tidak memadai. Tapi sisi lain sebetulnya adalah manajemen pengelolaannya di sini yang menurut saya harus dibenahi. Ya. Manajemen pengelolaan ini masih sedikit kurang baik, jadi saya kira saya sudah minta ke Dirjen Tangkap. Tadi keluhan soal perizinan itu harus segera dipercepat. Manajemen pengelolaan pelabuhan perikanan ini akan kita bicarakan dengan Dinas DKI untuk kemudian dikelola dengan baik. Sahabat Bahari, untuk menyatukan visi dan fokus pengawasan setahun ke depan, Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun langkah dan sinergi untuk menyukseskan program prioritas KKP. Berikut informasi selengkapnya. Sebagai langkah untuk memastikan program prioritas berjalan tepat sasaran dan bebas dari risiko, Kementerian Kelautan dan Perikanan menggandeng Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan dokumen kerjasama dalam Rapat Kerja Pengawasan atau Rakerwas Inspektorat Jenderal KKP tahun 2026 di kantor KKP Jakarta pada 5 hingga 6 Februari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, peran strategis Kejaksaan Agung dan BPKP akan semakin memperkuat pengawasan oleh Inspektorat Jenderal, terutama di tengah meningkatnya beban tugas KKP dalam menjalankan sejumlah program prioritas. Di antaranya, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, rencana pembangunan lebih dari 1.500 kapal perikanan, serta revitalisasi kawasan Tambak Pantura.
Menteri Trenggono menghimbau Inspektorat Jenderal KKP sebagai aparat pengawas intern pemerintah agar terus menjaga integritas. 4 tahun menuju 5 tahun ini saya berada dan memimpin saudara-saudara, kita belum pernah ada kasus-kasus yang sangat serius yang ditangani oleh baik itu di level kejaksaan maupun di KPK. Jadi saya mohon betul ini kita pertahankan dengan baik, sekecil apapun jangan pernah tergiur. Sampaikan yang terbaik, apa yang harus kita jaga karena itu adalah untuk kemaslahatan daripada bangsa Indonesia ini. Rakerwas Itjen KKP tahun 2026 menjadi momentum untuk menyelaraskan arah kebijakan pengawasan, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan sinergi pengawasan lintas institusi. Pengawasan intern tidak lagi hanya difokuskan pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada pengendalian risiko sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pengawasan manajemen risiko bukan sekedar alat pengendalian administratif, melainkan merupakan instrumen strategis untuk memastikan setiap program berjalan pada rel yang benar. Pengawasan tidak lagi berorientasi pada semata-mata post-audit, tetapi pada arahan bersifat preventif, berbasis risiko, dan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi unit kerja. Dalam konteks pengawalan program prioritas nasional, Inspektur Jenderal berperan untuk menjaga keseimbangan antara kepatuhan dan percepatan pelaksanaan, sehingga pelaksanaan program tetap akuntabel, patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, namun sekaligus mendukung percepatan target dan hasil pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat. Inspektur Jenderal KKP AD Tajudin Sutiawarman menegaskan, pengawasan intern harus hadir sejak awal sebagai mitra strategis manajemen, bukan semata di akhir sebagai pemeriksa. Kerjasama antara KKP, Kejaksaan Agung, dan BPKP mencakup berbagai aspek, mulai dari bantuan dan pertimbangan hukum, pengamanan pembangunan strategis dan investasi, hingga penguatan tata kelola, manajemen risiko, serta peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah di lingkup KKP. Selain itu, Rakerwas juga menjadi forum penyampaian hasil evaluasi pengawasan intern tahun 2025 yang digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pengawasan tahun 2026. Rangkaian kegiatan Rakerwas Itjen KKP 2026 diwarnai dengan fokus group discussion bersama narasumber dari Kejaksaan RI, BPKP, dan LKPP, pemaparan strategi pengawasan dan manajemen risiko oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, hingga pembahasan rencana pengawasan tahun 2026 bersama unit Eselon 1. Selain itu, KKP juga memberikan penghargaan kepada sejumlah unit kerja berpredikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sebagai bentuk apresiasi atas komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Ragamkan perspektif Anda dengan berbagai program kami di KKP Channel. Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Halo sahabat Bahari, apa kabarnya? Informatif, interaktif, edukatif. Sahabat Bahari, ada kabar gembira nih dari perairan Indonesia. Perairan Maluku Barat Daya telah ditetapkan sebagai salah satu ekosistem laut paling resilient di dunia loh, yang menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati di tengah ancaman perubahan iklim global. Nah, hal ini diungkapkan dalam ekspedisi ilmiah yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Yayasan WWF Indonesia di kawasan konservasi Kepulauan Romang dan Damer Maluku Barat Daya. Berikut informasi selengkapnya. Ekspedisi ilmiah yang digelar pada 3 Oktober hingga 3 November 2025 ini berhasil menemukan habitat dugong terbesar di Indonesia. Dalam satu area pengamatan, tim peneliti menjumpai 32 ekor dugong. Jumlah ini menjadi temuan langka bahkan untuk ukuran dunia. Perairan Maluku Barat Daya juga tercatat sebagai koridor migrasi utama bagi 24 spesies laut terancam punah, termasuk paus biru, orca, hiu martil, berbagai jenis penyu, dan dugong. Hasil ekspedisi menunjukkan ekosistem lamun di wilayah ini berada dalam kondisi sangat baik dengan tutupan di atas 50%. Tim peneliti menemukan 9 dari 14 jenis lamun yang tercatat di Indonesia. Sementara itu, rata-rata tutupan terumbu karang mencapai 51,4% di atas rata-rata regional. Sebagian koloni karang bahkan diperkirakan berusia 100 hingga 200 tahun. Fakta ini menunjukkan bahwa ekosistem perairan dangkal di kawasan ini telah bertahan lama dan memberikan manfaat ekologis yang tinggi. Bagi KKP, ekspedisi Romang Damer 2025 bukan sekedar kegiatan riset. Hasilnya menjadi dasar ilmiah dalam memperkuat tata kelola kawasan konservasi perairan secara terukur dan berkelanjutan. KKP menegaskan setiap kebijakan pengelolaan harus berbasis data sains dan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama di daerah.
Kementerian Kelautan dan Perikanan terus mendorong pengelolaan kawasan konservasi perairan berbasis data ilmiah, melibatkan masyarakat sebagai aktor utama, serta memberikan manfaat yang nyata bagi keberlanjutan sumber daya dan ekonomi lokal. Ini tentunya sejalan dengan kebijakan ekonomi biru yang tadi saya sampaikan. Dalam konteks tersebut, ekspedisi Romang Damer tahun 2025 menjadi kontribusi penting dalam mendukung pengambilan keputusan baik di pusat dan di daerah. Maluku Barat Daya merupakan pemasok nutrisi penting dari Laut Banda dan Samudra Hindia. Kerusakan di wilayah ini akan berdampak luas pada ketahanan pangan dan keseimbangan ekologi regional. Karena itu, penguatan pengawasan kolaboratif dan sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, serta mitra pembangunan menjadi kunci perlindungan kawasan ini. Sebagai langkah lanjut, WWF Indonesia akan menyusun program sosialisasi berbasis pendekatan lokal KALWEDO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir terhadap pentingnya kawasan konservasi. Ekspedisi ini juga menyoroti peran vital masyarakat adat Maluku Barat Daya yang masih memegang teguh praktik sasi dan larangan adat atau pamali terhadap perburuan spesies tertentu. Kearifan lokal tersebut menjadi pilar utama yang menjaga keseimbangan ekosistem sejak zaman nenek moyang. Penguatan pengawasan berbasis masyarakat melalui Pokmaswas, serta sinergi pemerintah dan mitra pembangunan menjadi kunci menghadapi ancaman penangkapan ikan merusak, perburuan penyu, dan polusi sampah plastik. KKP kini tengah mengakselerasi hilirisasi industri garam nasional demi mengejar target swasembada di tahun 2027. Seperti apa strateginya? Mari kita simak berita selengkapnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus bergerak cepat melakukan transformasi pergaraman nasional. Langkah ini diambil untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah ekonomi dalam negeri. Berdasarkan data KKP, kebutuhan garam nasional diproyeksikan melonjak hingga 5,3 juta ton pada tahun 2029. Tantangannya, saat ini lebih dari 55% kebutuhan tersebut masih dipenuhi lewat impor, terutama untuk spesifikasi industri yang tinggi. Sesuai dengan Perpres nomor 17 tahun 2025, pemerintah menargetkan swasembada garam tercapai dalam 2 tahun ke depan. Strateginya mencakup 3 hal utama. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi, yaitu optimalisasi lahan tambak existing dan lahan potensial. Kedua, modernisasi teknologi, yaitu penerapan evaporasi tertutup, semi mekanis, hingga teknologi SWRO. Ketiga, hilirisasi produk, yaitu pembangunan fasilitas washing plant untuk menghasilkan garam industri dengan kadar NaCl di atas 97%, yang menjadi bahan baku industri core alkali dan mineral berbasis bittern. Akselerasi ini sejalan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menekankan modernisasi teknologi dan pemberdayaan petambak. Dengan pendekatan kawasan terintegrasi, produktivitas ditargetkan meningkat hingga 200 ton per hektar per tahun. Harapannya, swasembada 2027 bukan sekedar mimpi, tapi menjadi pondasi kesejahteraan bagi masyarakat pesisir Indonesia. Upaya ini didukung penuh oleh PT Garam melalui penerapan teknologi Mechanical Vapor Recompression atau MVR. Di sisi lain, para pelaku industri yang tergabung dalam GAPMI menyatakan kesiapan mereka menyerap produksi nasional, asalkan kualitas dan kepastian pasokan terjaga sesuai roadmap yang terukur. Melalui pembangunan industri pergaraman yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi dan kerjasama seluruh stakeholder, KKP optimistis swasembada garam 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat kemandirian industri nasional dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Ada sebuah cerita tentang mereka yang menggantungkan hidup pada embun laut dan angin malam. Jala yang menjalar di antara cakrawala biru dalam tarian yang tak pernah padam dengan pelukan alam. Ada sebuah cerita tentang mereka yang bangkit dari keterpurukan, menerobos ketidakpercayaan untuk menembus kemajuan. Karena mereka sadar bahwa mereka berharga. Tak henti mengasah kreativitas, bersatu menciptakan inovasi, membangun rasa percaya akan masa depan, suarakan harapan dalam semangat kebersamaan, bergerak menuju kesejahteraan. Semua terekam di Neptune TV. Di bulan Ramadan kali ini, sahabat Bahari nggak perlu khawatir terkait ketersediaan stok ikan di pasaran. Karena KKP sudah memastikan stok dan pasokan ikan aman, tercukupi dengan harga yang terjangkau.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjamin stok ikan selama bulan Ramadan 2026 tetap aman dengan harga yang stabil. Hal tersebut didukung oleh produksi dari sektor perikanan budidaya dan perikanan tangkap, serta penguatan pengawasan mutu di berbagai daerah. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya TB Heru Rahayu mengatakan bahwa stok ikan dari sektor budidaya siap memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang Ramadan tahun ini. Hasil produksi dari berbagai jenis ikan seperti kerapu, kakap, bandeng, dan lobster diperkirakan meningkat dengan rata-rata 19,9%. Jadi kalau kita lihat peningkatan rata-ratanya ini 19,09%. Kami cukup optimis ya. Catatan tadi kenapa ikan mas sedikit minus karena kami sounding di lapangan ini salah satunya disebabkan oleh curah hujan yang cukup tertinggi pada 2025. Kami punya modeling itu di Karawang ya. Luar biasa curah hujannya begitu, untungnya ikan nila jauh lebih tahan dibandingkan dengan ikan yang lain secara umum begitu. Untuk sektor perikanan tangkap, jumlah produksi periode Januari hingga Maret 2026 mencapai sekitar 1,73 juta ton. Angka tersebut diproyeksikan akan meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri seiring kembalinya kapal-kapal penangkap ikan dari melaut. Selain itu, harga ikan secara umum relatif stabil di berbagai daerah. Kenaikan hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu seperti ikan cakalang, sementara sebagian besar jenis ikan lainnya masih berada pada kisaran harga normal. Terkait dengan kesediaan stok sektor hulu di perikanan tangkap untuk Januari sampai dengan Maret 2026 ini, prognosa kita ada sekitar 7,3 juta ton produksi hingga Maret 2026 ini. Di sisi lain, Badan Mutu KKP juga terus melakukan pengawasan untuk memastikan kualitas dan keamanan ikan selama Ramadan tetap terjaga. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa ikan yang beredar di pasar telah memenuhi standar dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Dari hasil yang kemarin sudah dilakukan di beberapa UPT, monitoring mutu ini dilakukan di TPI, di pasar-pasar modern, pasar tradisional, mengambil sampel dan menguji ikan segar. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa ikan-ikan yang dijual di sana dalam kondisi aman untuk dikonsumsi ya. Dengan penguatan pengawasan hulu hilir ini, KKP memastikan bahwa produk perikanan yang dikonsumsi masyarakat selama Ramadan 2026 telah terjamin mutu dan keamanannya, sekaligus memperkuat daya saing dan reputasi perikanan Indonesia di tingkat nasional maupun global. Cindy, tadi seru banget. Aku habis jalan-jalan dari ruang Ditjen Perikanan Budidaya loh. Aku juga tadi habis nonton tayangan video BINS Karawang. Wah. Oh iya Sobat Berry, Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Ocean Impact Summit 2026 yang akan berlangsung di Bali pada awal Juni mendatang. Acara ini diproyeksikan menjadi panggung kolaborasi global untuk menghadirkan para pemimpin dunia untuk menciptakan dampak nyata bagi keberlanjutan laut dunia. Puncak konferensi tingkat tinggi Ocean Impact Summit 2026 akan digelar pada 8 hingga 9 Juni 2026 di Nusa Dua, Bali. Forum ini dirancang sebagai kolaborasi lintas sektor yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, akademisi, serta komunitas global untuk mendorong investasi berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan. Berbagai persiapan menuju penyelenggaraan KTT Ocean Impact Summit 2026 juga terus dilakukan, di antaranya yaitu Talk Show Road to Ocean Impact Summit 2026, serta promosi di Bali Ocean Days dan pertemuan ke-30 Coastal States Alliance di Bali. Mengusung tema Unlocking the Potential of the Blue Economy, Indonesia mengajak dunia untuk mengubah cara pandang kita terhadap laut, bukan sekedar hamparan, tetapi juga sebagai sumber energi modern, pelindung iklim, hingga kunci ketahanan pangan masa depan. Selain Talk Show Road to Ocean Impact Summit 2026 dalam Forum Keterbukaan Informasi Publik dan Forum Internasional di Bali, OIS juga melaksanakan promosi dengan mengundang berbagai perwakilan ambasador negara yang ada di Indonesia melalui resepsi diplomasi OIS 2026 di Jakarta. Dalam forum tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengundang kepala negara sahabat dan organisasi dari berbagai belahan dunia untuk meramaikan OIS 2026 yang dilaksanakan Juni mendatang. Semoga OIS 2026 menjadi momentum strategis untuk memperkuat ekonomi biru Indonesia sekaligus menarik investasi berkelanjutan bagi masa depan laut dunia.
Wah, semoga pelaksanaan Ocean Impact Summit 2026 ini dapat mendorong keberlanjutan laut kita ya, dan membawa nama baik Indonesia ke kancah internasional. Nah Sobat Bahari, berita tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi Februari kali ini. Update terus informasi terkini seputar sektor kelautan dan perikanan dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saksikan pula tayangan edukatif Neptune TV yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, video, Bisnet, dan layanan YouTube channel kami. Saya Cindy dan saya Nur Faiza beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa. Thank you.